صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nuqti wa ya ahla nur. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul di salah satu rumahnya Allah, yakni masjid. Semoga kumpulnya kita ini kelak membuahkan kumpulnya kita bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataitu, aku mendatangi Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata itu Rasul, bersabda itu Rasul, "Jita tas'alu 'anil bir." Jita, apakah engkau datang? Tas'alu, menanyakan, 'anil birri, dari kebaikan, ai wal itsmi, dan kejelekan. Qultu na'am, ya wahai Rasulullah. Jadi di sini sahabat Wabisah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum sempat ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menebak atau mengutarakan apa yang akan jadi pertanyaan dari sahabat tersebut. Di sahabat ini pengen tanya anil bir, dari kebaikan. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orientasinya atau pikiran mereka setiap saatnya itu kebaikan, ibadah, kesuksesan kelak di akhirat dan seterusnya. Sehingga mereka bersemangat bertanya tentang apa itu bir, apa itu kebaikan, wal itsm, apa itu dosa. Ini beliau hendak bertanya, belum tanya tapi Nabi sudah mengutarakan apa isi hati pertanyaan yang masih disimpan dalam hati tersebut oleh sahabat tersebut. Ini menurut ulama, ini termasuk mukjizat Nabi SAW, bisa mengetahui isi hati dari sahabatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu memilih hamba-hambanya untuk mengetahui sesuatu yang gaib. Isi hati itu kan gaib. Tapi terkadang Allah menunjukkan kepada hamba-hamba yang pengen ia tunjukkan. Di dalam Al-Quran Allah SWT juga berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Alimul ghaibi, Allah itu maha mengetahui sesuatu yang gaib, yang akan terjadi atau yang ada di isi hati manusia, hanya Allah yang tahu. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah enggak akan menampakkan sesuatu yang gaib itu ahada, kepada seorang pun enggak akan dikasih tahu sama Allah. Tapi diteruskan di ayat tersebut, illa manir tadha mir rasulin, kecuali man, orang, irtadha, yang Allah ridhoi.
mir rasulin, dari seorang rasul, dari utusannya. Lebih-lebih rasul yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang hakikatnya aslinya segala sesuatu yang gaib seperti isi hati ini tadi kok bisa ditebak sama Nabi Muhammad padahal belum sempat ngomong, belum sempat tanya sudah disebut pertanyaannya oleh Rasulullah. Ini sesuatu yang gaib sebetulnya memang aslinya hak prerogatifnya Allah. Hanya Allah yang tahu. Cuman Allah kadang-kadang milih hambanya untuk dikasih tahu, dibocori. Lebih-lebih hamba yang paling dicintainya yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih momen bulan Maulid. Nabi Muhammad itu nabi istimewa. Nabi yang diistimewakan oleh Allah melebihi seluruhnya. Sampai-sampai Imam Bajuri mengatakan, mengutip dari sebagian ulama, inna min tamamil iman. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. An ya'taqidal insan annahu lam yajtami' fi ahadin minal mahasinid dhahirati wal batinah mithlu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Inna min tamamil iman, sesungguhnya termasuk dari kesempurnaan iman. An ya'taqidal insan, seorang manusia itu, umatnya Nabi ini, kita umat Islam, hendaknya mempunyai keyakinan annahu, sesungguhnya tidak terkumpul dalam seseorang manapun kebaikan yang zahir maupun kebaikan yang batin seperti terkumpul dalam sosok diri Nabi Muhammad SAW. Artinya kebaikan, kesempurnaan secara zahir yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang paling sempurna makhluknya Allah tidak ada lain hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa dikasih mukjizat besar bisa membelah lautan dipukul sama tongkat beliau terbelah jadi jalan, akhirnya beliau dan kaumnya selamat. Maka Nabi Muhammad lebih keren, lebih hebat, karena beliau memang lebih dicintai oleh Allah dari seluruh para nabi. Beliau bisa membelah rembulan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat, wang syaqqa, dan tandanya adalah wang syaqqa, dan telah terbelah al-qamaru, itu rembulan. Jadi rembulan di zaman Nabi Muhammad terbelah jadi dua. Bahkan saat itu orang-orang yang datang dari luar Mekah ketika berdagang, mereka ditanya sama kafir Quraisy, kamu ketika hari ini tanggal ini, kalau bahasa sekarang, jam sekian lihat keanehan enggak di langit? Oh iya, saat itu kami masih di Palestina, kami masih di Syam, kami masih berdagang di luar sana, kami melihat keanehan di langit, rembulan terbelah jadi dua. Itu dilihat bukan hanya orang Mekah saja, bukan hanya lokal Mekah saja, tapi seluruh dunia yang saat itu bisa melihat terbelahnya rembulan. Dan peristiwa ini dicatat sejarah di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke api oleh Raja Namrud, sehingga api itu diperintah oleh Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin. Kata ulama, kalau Allah berhenti di sini bardan, dingin, maka api itu akan jadi api yang dingin sampai Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Tapi dilanjutkan sama Allah, wasalaman, dan selamat. Dingin, selamat berarti sejuk, AC. Akhirnya Nabi Muhammad dimasukkan api, apinya sejuk kayak AC sudah. Dingin tapi selamat, tidak sampai kedinginan meninggal. Selamat akhirnya. Api bisa takluk oleh Nabi Ibrahim, mukjizat untuk Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad nanti lebih keren lagi. Kalau Nabi Ibrahim api dunia, nanti di akhirat disebutkan di kitab Sahih Bukhari, nanti di akhirat Nabi Muhammad akan mencari umatnya,
masuk beliau ke neraka dan api neraka saat itu jadi sejuk dingin karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicari semua umatnya oleh beliau. Ana la ardo wa wahidun min ummati finnar. Aku nggak rela, nggak ridho ya Allah kalau satu orang dari umatku masih tersisa di dalam neraka. Dicari semua umatnya Rasulullah. Beliau nggak mau masuk surga dulu sebelum seluruh umatnya disyafaati, ditolong oleh beliau. Nah, yang jadi masalah kita ini masih tetap jadi umatnya sampai akhirat apa enggak? Itu yang jadi PR kita. Jangan sampai kita umatnya Rasulullah nanti disyafaati masuk surga semua. Iya benar. Cuman masalahnya ketika kita meninggal itu husnul khotimah apa su'ul khotimah, itu yang masalah. Kalau husnul khotimah, matinya bawa iman, berarti tetap jadi umatnya Nabi. Nanti pasti disyafaati Nabi, pasti diajak masuk surga sama Nabi, walaupun disiksa sekian tahun dulu sesuai dosanya masing-masing. Tapi kalau su'ul khotimah, pas mati imannya dicabut karena saking banyaknya maksiat, dia nggak mau tobat-tobat. Bisa jadi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ini Nabi Muhammad lebih keren. Nabi Ibrahim dibakar api dunia enggak apa-apa. Nabi Muhammad api neraka. Beliau masuk enggak kebakar apapun. Bahkan sejuk sebagaimana sejuknya Nabi Ibrahim ketika dilalap api dunia. Ini lebih besar. Mukjizat yang dibawa Nabi Muhammad lebih besar. Begitu juga tentang sesuatu yang gaib ini. Bahkan Nabi pernah mengatakan, disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, itu Rasulullah pernah mengatakan begini, kuntu nabiyan, aku tuh sudah dilantik jadi nabi. Wa Adam bainat tini wal ma', sedangkan Nabi Adam saat itu masih di antara air dan adonan tanah. Tin itu tanah liat. Adam masih dibuat diadon sama air sama tanah, masih dibuat kayak adonan roti gitu. Aku sudah jadi nabi dan saat itu Adam masih proses dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini disebutkan di kitab Mafatihul Ghaib, disebutkan di kitab Tuhfatul Ahwadi syarah Imam Tirmidzi dan juga di kitab yang lain. Artinya apa? Rasulullah itu adalah nabinya para nabi. Nabi pertama dalam penciptaan karena beliau memang diciptakan lebih dahulu berupa nur, cahaya. Kemudian beliau nabi terakhir dalam utusan ketika diutus di dunia. Nabi pertama dan nabi penutup adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau masalah Rasulullah jadi nabi sebelum Nabi Adam jadi manusia, Rasulullah sudah jadi nabi. Nah, di alam sana, di alam arwah dulu Rasulullah sudah jadi nabi terlebih dahulu. Baru ketika beliau jadi rasul, nah itu di umur 40 tahun itu jadi angkat jadi rasul. Kalau jadi nabi, Rasulullah sudah lebih dahulu daripada seluruh para nabi. Ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang termasuk dipilih oleh Allah. Sesuatu yang gaib yang semestinya hanya Allah yang tahu, tapi ada Rasul manusia yang dipilih oleh Allah dikasih tahu sesuatu yang gaib tersebut. Nah, apalagi Nabi kita Muhammad, jelas beliau dikasih tahu lebih daripada nabi-nabi dan Rasul yang lain. Hingga Nabi SAW mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan orang-orang setelah beliau nanti semuanya di bawah benderaku di hari kiamat. Liwa'ul hamdi, bendera yang dibawa Nabi Muhammad, benderanya begitu besar. Tidak ada satupun orang yang beriman dari para nabi ataupun orang biasa kecuali nanti di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, di bawah bendera Nabi Muhammad SAW semuanya. Karena itu Al-Imam Al-Busairi menyatakan wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, dan termasuk ilmumu wahai Nabi Muhammad, ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad adalah ilmal lauhi wal qalami, ilmu mengetahui lauhul mahfud. Lauhul mahfud sebagian dibuka untuk Rasulullah, diberitahu oleh Allah. Kemudian wal qalami, ilmu mengetahui apa yang ditulis oleh al-qalam, oleh pena, yang mana al-qalam penanya Allah itu menulis segala sesuatu yang terjadi dari awal hingga akhir seluruh jagat raya ini.
Itu sebagian dari ilmu-ilmu itu ada yang dibuka, dikasih tahu oleh Rasulullah, dikasih tahu oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini, sahabat Wabisah datang ke Nabi mau tanya, belum sempat ngomong, ente mau tanya anu ya, kamu mau tanya tentang kebaikan, apa itu kebaikannya? Maka beliau tinggal jawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Saat itu ada perkumpulan banyak, Nabi dan para sahabatnya agak padat gitu orangnya. Sahabat Wabisah ini dari belakang, pokoknya saya harus nemuin Nabi, saya harus bisa langsung ngomong sama Nabi karena saya ini pengen tahu kebaikan itu apa, kejelekan itu apa. Saya masih risau, saya nggak pengen hidup kok sampai terjerembab, terjerumus dalam kejelekan. Saya nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Saya nggak pengen seperti itu. Saya harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Saya pengen tanya sama Nabi biar dikasih tahu kisi-kisinya, rambu-rambunya oleh Nabi SAW. Ketika mendekat dari jauh, dari belakang, dia merangsak terus maju ke depan sampai akhirnya di depan Nabi SAW. Kemudian Nabi yang langsung tanya, kamu pengen tanya tentang anil bir, dari kebaikan, pengen tanya tentang kebaikan dan kejelekan? Maka dijawab oleh beliau, na'am, iya wahai Rasulullah. Maka saat itu Nabi menjawab, qala, bersabda itu Rasulullah SAW. Nabi saat itu bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa hatimu. Kalau kamu pengen tahu ini baik atau jelek, maka lihatlah hatimu. Hatimu berfatwa apa? Albirru, kata beliau, matma'annat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu. Sesuatu yang baik, kebaikan adalah sesuatu yang jiwa itu tenang dan hati itu merasa tenang. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sudri. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menjadikan gelisah jiwa dan dada. Itu jawaban Nabi SAW. Wa in aftakan nas, walaupun banyak orang yang berfatwa demikian, berfatwa ini, berfatwa itu, wa aftauk, wa in aftakan nas, walaupun orang itu minta fatwa kepada kamu atau mereka berfatwa kepada kamu tentang suatu hal, tapi kalau kamu masih ragu ini baik atau tidak, maka tanyakan hatimu. Di sini hadis ini sama seperti hadis yang kemarin. Intinya kebaikan itu kalau dilakukan hati ini tentram. Sebaliknya kalau kejelekan, orang yang beriman melakukan kejelekan hatinya pasti gelisah, enggak tentrem. Itu tanda kebaikan dan tanda kejelekan. Cara membedakannya seperti itu. Dan orang yang beriman itu bisa merasakan, mendeteksi ini baik atau buruk, itu terdeteksi dengan hatinya. Hati orang yang beriman itu di dalamnya ada iman, ada cahaya dari Allah, sehingga baik atau buruk itu terasa. Kalau baik tentrem, adem, enak gitu. Tapi kalau dia melakukan satu kejelekan, ini kayaknya sesuatu yang nggak enak, berarti itu jelek. Pasti seperti itu biasanya. Terdeteksi oleh hatinya orang-orang yang beriman. Cuman kata ulama itu begini. Di hadis ini kan Nabi ngomong, kalau kamu pengen tahu kebaikan, bedakan antara kebaikan atau kejelekan, minta fatwa kepada hatimu sendiri, tanya ke hatimu. Nah, kata ulama ini tidak semua orang bisa menggunakan fatwa hati. Fatwa hati ini orang-orang tertentu. Nah, kalau kita masih ragu, tanya ke ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ulama. Tapi hati itu juga bisa dipakai kalau memang berfungsi. Nah, cara memfungsikan hati itu bagaimana? Kata ulama, man ghadda basaruhu anil maharim. Pertama, harus sering jaga pandangan mata dari segala yang haram. Jangan sering lihat yang haram. Pandangan mata dijaga dari itu. Melihat perempuan yang membuka aurat dan seterusnya, melihat hal yang diharamkan, itu pertama dilawan, dicegah.
kemudian waqafa nafsani syahwat, dan dia mencegah dari ambisi nafsunya. Ambisi nafsunya, syahwat, ingin bermaksiat. Wa ammara batinahu bil muraqabah, dan dia hatinya merasa diawasi oleh Allah. Wa ta'awwada aklal halal, dan dia membiasakan makan yang halal. Maka lam yukhti firasatuh. Kalau sudah seperti ini, pandangannya dijaga, terus dia menjaga dari syahwat yang haram. Kalau syahwat ya sama istrinya, atau syahwat makan ya makan dengan hasil kerjanya, enggak nyuri dan lain-lain. Kemudian hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah dan berusaha makan halal. 4 ini kalau sudah ada, 1, 2, 3, 4, okay, maka hati itu bisa berfatwa. Hati itu akan merasakan mana yang baik, mana yang jelek. Walaupun ada fatwa dari siapapun, tapi hati itu akan cenderung kepada sesuatu yang lebih aman dan lebih selamat. Contoh saat ini ada yang didebatkan karmin, pewarna makanan itu, pewarna makanan yang dari ulat apa itu namanya karmin, makanan yang kalau dikasih warna itu dari ulat itu. MUI mengatakan halal, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan nggak boleh, karena itu termasuk ulat. Ulat itu kalau walaupun tidak ada darahnya dalam mazhab Syafi'i, kalau dikumpulkan dengan sengaja hukumnya najis, kecuali kalau hewan yang nggak ada darahnya seperti lalat, ulat dan seterusnya itu, kalau dia jatuh sendiri di air maka nggak najis. Tapi kalau sengaja dijatuhkan, ada lalat mati sampai nambil, sengaja dimasukkan ke air, sengaja dikumpulkan, maka najis. Kalau jatuh sendiri tidak apa-apa. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau sudah seperti ini terjadi perbedaan ulama, mungkin MUI pakai mazhab lain, karena mazhab memang banyak, fikih itu pengembangannya banyak. Tapi hati akan milih. Sampai kalau pas ketemu makanan yang pakai karmin, saya makan apa enggak ya? Coba lihat ke hati kita, seret apa enggak? Oh ini katanya makanan yang diwarnai dari karmin apa, hewan karmin itu adalah kue ini, kue itu, ada mereknya misalkan. Nah, kalau sudah ada fatwa 2 yang bertentangan, ada halal, ada haram seperti ini, pilih yang mana ini, yang benar mana? Sama-sama ulama semua. Udah seperti ini, kita minta fatwa kepada hati kita. Tentrem enggak? Kalau saya makan itu enak enggak? Nanti terasa itu pasti. Terasa, karena ini adalah orang yang beriman itu memang ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Orang mukmin, orang itu kalau sudah beriman sama Allah, iman sama Rasulullah, itu ada cahaya di hatinya. Walaupun cahaya itu beda-beda, ada yang terang, ada yang kuat, ada yang kayak lampu itu, ada yang cahayanya terang, ada yang memang buat kecil, tapi ada. Orang yang beriman tuh ada cahaya dalam hatinya. Nanti akan kelihatan ketika dihadapkan sama makanan yang pakai karmin tadi, ada yang halal, ada yang haram, maka tanya ke hati kita, tentrem enggak? Enak enggak rasanya? Ayam apa enggak? Maka kalau di situ nanti akan kelihatan. Makanya di sini Nabi mengatakan istafti qalbak, minta fatwa sama hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu, wahai umatku, wahai orang yang beriman. Karena itu di situ perlu kita garis bawahi seperti itu. Oke. Intinya kalau terjadi pendapat di antara para ulama, tidak usah kita sibuk menyalahkan yang sana atau yang sini, milih yang sana atau yang sini, itu terserah. Tapi yang paling jadi inti, kembalikan ke pribadi masing-masing. Yang penting ulama sudah berfatwa, oh ini halal, oh ini haram, misalkan tadi itu terjadi perbedaan, ini halal haram, sudah sampean tanya pada hati kita sendiri, gimana melakukan itu? Apakah enak, adem, ayem, apakah ganjel, gelisah? Kalau gelisah udah tinggalkan, ikuti yang haram, ikuti yang mengatakan haram berarti tinggalkan. Tapi kalau hati sampean enak ayem, ya sudah ikuti itu, tidak apa-apa, ikut yang pendapat ulama yang tadi itu. Nah, cuman kalau dalam apa itu di hadis-hadis yang depan dulu, kalau terjadi perbedaan ulama seperti itu lebih baik ditinggalkan, lebih baik cari yang aman. Kecuali kalau memang nggak bisa lepas ini bahan makanan ini sudah jadi obat untuk saya misalkan, atau kebutuhan yang nggak bisa saya ganti lain, nah itu beda lagi, karena untuk penyakit atau lainnya. Yang jelas di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk coba berkoneksi dengan cahaya iman yang ada di hati kita. Ketika kita mau makan apa,
ketika kita mau melakukan apa, ini baik apa enggak ya, ini jelek apa enggak ya, itu biasanya akan kelihatan di hati. Nek tentrem, adem, enak berarti bagus, lakukan. Tapi kalau ganjel, gelisah, enggak enak, maka di situ berarti jelek, maka tinggalkan. Ini subhanallah, ini adalah apa? Tips dari Nabi bagaimana kita bisa mendeteksi kebaikan atau kejelekan ya. Kemudian disebutkan juga di dalam salah satu riwayat ya, firasatnya orang mukmin ini terbagi dua. Firasatnya orang mukmin ini terbagi dua. Ada yang orang mukmin itu firasatnya tajam, bisa membedakan baik atau buruk tadi itu dengan sebab yang tiba-tiba Allah kasih masuk aja gitu, bisa tahu ini jelek ini baik, kroso langsung gitu. Nih ada yang seperti itu. Ada juga yang kedua dengan tanda, awalnya nggak apa-apa makan, tapi ketika sudah tahu berita ada tanda-tandanya, oh, langsung dia baru firasatnya baru main, baru berfungsi di situ. Ada yang langsung tanpa ada lihat tanda langsung dia bisa kerasa gitu, terasa ini baik atau jelek, ini tentrem apa enggak itu terasa gitu. Ada yang pakai tanda-tanda, pas dia duduk misalkan di warung makan atau apa, dia duduk tiba-tiba lihat sesuatu yang akhirnya jadi tanda kalau makanan ini bermasalah. Nah di situ akhirnya dia nggak jadi makan dan seterusnya. Nah, jadi Allah itu ngasih firasat sama orang mukmin, terkadang langsung, terkadang diberi tanda-tanda tersebut. Walhasil intinya ya, ini secara garis besar kebaikan atau kejelekan itu memang bisa terdeteksi oleh hati orang-orang yang beriman, karena hatinya memang ada cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita sebagai orang yang beriman, kaum muslimin ya, pertama tentu kita tanya kepada para ulama. Kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat itu tadi, disitulah kita bisa mengambil fatwa dari hati kita. Ya, semoga hati kita dijadikan hati yang bercahaya sehingga bisa mengetahui, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, termasuk umatnya Nabi SAW yang hatinya bersih, bercahaya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, namun sebelumnya ini saya minta izin mengumumkan sekaligus undangan untuk panjenengan semuanya, jamaah Masjid Nurul Qomar dan seluruh warga Simpang Berambai dari masjid ini. Kami minta izin untuk mengumumkan dan mengundang nanti hari Sabtu malam Ahad besok ini ya, 7 Oktober itu di Pondok Pesantren MH, pada pesantren kita, insya Allah ada Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dihadiri penceramah dari Solo. Bagi hadirin hadirat atau yang mendengar muslimin muslimat semuanya, dipersilahkan, kami undang dengan segala hormat untuk bisa hadir di acara tersebut. Nah ini kalau paringaken undangannya, mohon jauh Pak, buat masjid sama mohon diumumkan nanti kalau Jumat. Nggih. Tersuwun kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.